Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu dengan Bung Rocky Gerung nih di hari Jumat ya. Dan Bung Rocky ini ada kabar ya dari, saya kira kabar duka dari Indramayu. Saya kira Anda mengenal beliau ini ya, Buya Syakur. Ini salah satu ulama di Indramayu yang wafat. Ini salah satu tokoh NU yang pemikirannya memang kadang-kadang dianggap orang cukup kontroversial karena memang saya lihat kalau saya simak dari berbagai ceramahnya terkadang filosofis dan sangat filosofis dan mungkin kadang-kadang orang tidak memahami cara berpikirnya. Iya, saya berduka cita, Buya Sakur. Saya sudah berapa kali berjanji berdiskusi dengan beliau, tapi belum ada kesempatan. Dan akhirnya dia mendahului kita. Jadi selamat jalan teman berpikir Buya Sakur. Dan kita ingat bahwa semua ceramah Buya Sakur itu menunjukkan betapa Indonesia kelebihan akal pikiran sebetulnya. Orang Hmm. semacam Buya Sakur itu dengan enteng, dengan santai, tapi dengan ketajaman ilmu pengetahuan menguraikan soal-soal rumit di dalam hukum syariah, di dalam fikih, di dalam legal philosophy dari masyarakat Islam, masyarakat Muslim, dan dia mengedarkan dengan cara yang unik, yaitu kemajemukan dan terutama kesetaraan manusia tuh. Jadi kita ingat Bu Syakur sebagai orang yang menuntun bangsa ini untuk tidak hilang akal sehat tuh. Jadi saya banyak belajar dari seluruh YouTube dia itu, dan itu menginspirasi kita juga. Saya kira juga saya usulkan anak-anak muda mereka yang Gen Z ini untuk ikuti ceramah-ceramah almarhum yang sangat bermanfaat, berfaedah bagi bangsa, menenangkan batin dan dituntun oleh logika yang tajam itu. Jadi kemampuan beliau untuk menyederhanakan ilmu pengetahuan itu dimaksudkan supaya jalan pikirannya itu tetap utuh walaupun diucapkan saya sederhana. Jadi sekali lagi selamat jalan Buya Sakur, dan saya terutama menikmati dengan sangat indah seluruh pemikiran almarhum. Yes, oke. Oke, sekarang kita back to reality. Karena yang hidup harus terus berjalan. Yang meninggal saya kira sudah selesai tugasnya begitu ya dengan segala amal perbuatannya. Yang sekarang yang masih hidup, Bung Rocky. Soal Ibu Sri Mulyani yang mengundurkan diri itu kan sampai sekarang belum ada sih penjelasan resmi dari Ibu Sri Mulyani sendiri karena sedang di Davos nih kalau tidak salah sedang bertemu dengan World Economic Forum gitu ya di sana dan kita kan seperti Anda singgung berkali-kali juga World Economic Forum itu sekarang lebih lebih mengarah kalau dulu dianggap itu pertemuan untuk orang-orang kaya dunia dan lembaga-lembaga keuangan dunia itu lebih pada menjurus pada etik gitu ya Bung Rocky di sana ya. Tapi istana sudah mulai membantah gitu ya bahwa itu tidak ada rencana pengunduran diri dari Ibu Sri Mulyani. Tapi sekarang ini kan orang kalau setiap kali ada bantahan istana orang malah akan menduga bahwa benar dong kalau ada bantahan semacam itu gitu. Saya kira ini pertemuan terakhir Sri Mulyani dengan Hmm. para finansier dunia itu di Hmm. Davos itu, dan betul bahwa Davos itu makin berubah. Profesor Schwab yang mendirikan institut itu mungkin 50 tahun lalu menganggap bahwa kalau dunia ini bertumbuh dalam persaingan growth itu artinya tidak akan ada keadilan. Karena Hmm. itu Davos mulai jadi sumber baru untuk melihat human solidarity karena soal lingkungan terutama tuh, dan soal krisis moneter yang disebabkan oleh sistem kasino kapitalisme. Jadi kalau kita ikuti logika-logika filsafat ekonomi dunia, justru sedang terjadi upaya untuk mengembalikan macam ideologi koperasi, degrowth segala macam karena penghormatan lingkungan dan hak asasi manusia. Dan saya kira Sri Mulyani ada di Davos untuk menerima ceramah baru dari para kapitalis dunia sebetulnya, bahwa Hmm. dunia berubah. Kenapa Indonesia masih masih begitu rakus dengan sumber daya tuh? Jadi saya kira Sri Mulyani akan pakai ini semacam perenungan bahwa kalau dia balik ke Indonesia, dia dituntut untuk pulihkan martabat Indonesia di mata dunia dengan cara menghormati lingkungan, dengan cara meninggalkan cara-cara untuk mengeksploitasi alam. Nah, cara itu harus dia wujudkan dengan sikap etisnya. Itu dia mundur karena selama ini dia bagian dari perusahaan itu. Karena dia mengiakan pembiayaan infrastruktur yang basisnya adalah perusahaan lingkungan. Jadi Sri Mulyani bertanggung jawab secara ekologi terhadap kerusakan ekonomi Indonesia itu. Dan Hmm. ini jangka panjang akan dihitung orang nanti tuh. Bahwa Sri Mulyani jadi agen dari kapitalis internasional untuk menjamin stabilitas ekonomi dan sistem keuangan kita tuh, itu udah jadi pendapat umum. Tapi ada kesempatan pada Sri Mulyani
Mulyani untuk bertobat, mengatakan bahwa oke, saya bersalah dan saya menjebakkan Indonesia dalam potensi hutang itu, dan ini semuanya ada odious debt, hutang yang dibuat secara serampangan. Jadi ada kesempatan Sri Mulyani untuk mengakui kesalahan kebijakan Jokowi. Jangan dia jadi bagian yang akan membela kebijakan buruk dari Jokowi. Saya kira itu kalau saya baca apa yang mungkin sedang berlangsung secara imajiner saya bayangkan diskusi di Davos hari-hari ini dengan Sri Mulyani dan para pemimpin ekonomi kapitalis. Yes, oke. Nah, ini menarik soal kekuasaan itu. Sekarang Ibu Megawati juga baru saja bersuara dengan cukup keras juga ini dalam peringatan perayaan Natal ya, peringatan perayaan Natal PDIP yang berlangsung kemarin. Dia misalnya menggunakan ini walaupun tidak menyebut nama Pak Jokowi, orang pasti tahu yang dimaksud adalah Pak Jokowi. Dia cerita bagaimana ketika dia jadi presiden, waktunya turun ya turun gitu kata dia. Kekuasaan itu memang enak kata dia. Tetapi ya jangan lupa daratan. Ini ini kan bahasa yang cukup keras kalau menyanyikan lupa daratan gitu. Bu Mega tentu makin lama makin ingin melihat Jokowi dimaksulkan. Tinggal cari jalannya, jalan DPR Hmm. yang mungkin sekali itu agak susah, tetapi masih bisa diupayakan, atau jalan di jalanan beneran kan cuma Hmm. itu pilihannya kan. Hmm. Mau diturunkan secara konstitusional atau diturunkan secara moral kan dasarnya cuma itu. Tapi saya tahu bahwa ada kesulitan memang Ibu Mega karena pertimbangan-pertimbangan politik dan tukar tambahnya apa nanti misalnya Hmm. Hmm. kalau terjadi pemaksulan. Tapi mestinya Ibu Mega berpikir bahwa ini soal konstitusi, ini soal martabat bangsa, bukan lagi pertimbangan politik atau pertimbangan ekonomi kriminal. Ibu Mega mesti berpikir bahwa bangsa ini mesti diselamatkan. Semua orang yang ada di sekitar Ibu Mega juga pasti membujuk Mega supaya jangan terlalu drastis. Kenapa? Karena mereka juga ada yang menjadi bagian kepentingan dari rejim Jokowi kan. Hmm. Para mantan koruptor atau koruptor yang masih kabur dari tatapan hukum itu kan berupaya untuk membujuk Mega jangan terlalu drastis lah, nanti kita dibalas oleh Jokowi. Tetapi bagi orang seperti Megawati ini juga taruhan akhir di ujung sisa usianya, dia mesti lakukan sesuatu yang secara etik akan dihitung oleh orang. Jadi Hmm. orang akan bersyukur nanti atau memuliakan Ibu Mega kalau dia memulai tindakan pemaksulan itu. Karena ini bukan soal dendam, ini soal memperbaiki bangsa. Semua institusi selama Jokowi hancur dan PDIP akan dianggap sebagai bagian yang menghancurkan itu. Kecuali PDIP memulihkan kesalahan dia dengan memulai semacam pengakuan dosa bahwa kami ikut bersalah karena itu kami tidak mau berlanjut kesalahan ini, maka kami akan hentikan walaupun dia kader terbaik kami, tapi dia sekarang adalah kader yang paling memalukan, yaitu Presiden Jokowi. Kan mestinya itu diucapkan kan, dan rakyat pasti akan mendukung Ibu Mega itu karena Ibu Mega nggak perlu ragu, bangsa ini didesain untuk memulihkan kembali peradaban. Jadi semua hal, bayangkan Pak Harto toh dimuliakan juga akhirnya tuh. Hmm. Jadi sebetulnya kalau Ibu Mega lakukan itu, Ibu Mega bisa bilang kita ingin menurunkan seseorang yang memperburuk keadaan setelah reformasi. Jadi diperlukan memang reformasi jilid 2. Nah, energi ini yang sedang didorong oleh kalangan mahasiswa terutama, kalangan Gen Z apalagi itu yang mulai merambah ke ide pemaksulan. Nah, di mana-mana kita mulai lihat bahwa ada salam sekarang tuh, salam pemaksulan. Oh, oke. Dan saya kira kalau untuk karena beliau udah menggunakan apa kata lupa daratan ya. Kalau untuk orang yang lupa daratan itu apalagi caranya kan kalau diajak ngomong baik-baik orang namanya lupa daratan kan nggak mungkin gitu ya. Iya, kalau udah lupa daratan artinya nggak mau pulang daratan ya tenggelamkan aja kan udah. Jadi hal-hal semacam ini yang kita lihat sejarah Indonesia selalu unik gitu. Seseorang yang punya kekuasaan 9 tahun berkuasa, makin lama makin arogan, akhirnya dia lupa daratan tuh. Dia Hmm. lupa bahwa dia telah jauh dari pelabuhan, jauh dari teluk yang teduh. Dia mau berupaya untuk merambah horizon di ujung sana tuh. Padahal dia tahu bahwa dia itu datang dengan kapal tongkang biasa yang sebetulnya ditelan ombak di Selat Sunda udah tenggelam tuh. Tapi karena arogansi dia terus-menerus menganggap bahwa dia akan dituntun oleh matahari itu. Padahal matahari udah nggak bersemi di atas kepalanya kan. Jadi betul Ibu Mega mengatakan ini orang udah lupa daratan tuh, dan kata lupa daratan itu bagi bangsa ini itu artinya dia udah keterlaluan, udah muak orang lihat seseorang itu. Jadi saya kira udah maksimal Ibu Mega katakan. Tinggal tindakan-tindakan legal atau tindakan politisnya tuh. Jadi kesempatan kita untuk melihat pemaksulan itu udah di depan mata. Lupa daratan artinya ya udah nggak ada maaf lagi kan. Kan orang yang lupa daratan orang yang sibuk dengan pikiran sendiri atau bangga dengan
kejagoan dia sendiri. Dia lupa bahwa dia pernah dilepas dari daratan untuk mengarungi laut dan dia anggap bahwa nggak mungkin lagi dia balik ke daratan itu tuh. Nah, Megawati adalah orang yang mampu untuk meneduhkan keadaan dengan cara memaksimalkan tindakan politiknya. Jadi sekali lagi istilah lupa daratan itu identik dengan ya maksulkan aja. Ya, dan Anda meyakini betul ya bahwa peran Ibu Megawati ini sangat menentukan ya. Kalau kemudian katakanlah begitu Ibu Megawati menyatakan yes, kita memang harus melakukan pemakzulan, saya kira semua elemen yang tadinya terserak-serak itu bisa menyatu ya, Bung Rocky. Pasti itu karena bagaimanapun Megawati itu simbol yang pernah melawan rejim Orde Baru, simbol yang pernah dianggap sebagai orang yang selalu ngerti bahwa konstitusi itu apapun nggak boleh dimain-mainkan. Jadi ketegak lurusan Ibu Mega dengan prinsip-prinsip konstitusional itu yang ditagih orang sekarang. Nah kita mau tunggu langkah berikut. Saya kira akan ada langkah berikutnya. Tuh nggak mungkin Ibu Mega hanya berhenti pada ya lupa daratan ya. Kalau begitu semua orang juga bisa bilang lupa daratan tuh. Jadi sebetulnya ini semacam ya kita lihat sebagai Ibu Mega lagi mencicil psikologinya tuh. Tetapi cicilan itu harus dibayar tunai, yaitu maksulkan. Jadi sekali lagi kita mau dorong pemaksulan. Ini lepas dari soal siapa yang akan jadi presiden, tetapi Jokowi akan menghalangi seluruh proses politik sampai 2000 sampai 14 Februari kan. Jadi Ya. sayang nanti kalau setelah 14 Februari ternyata Jokowi masih lenggang kangkung karena tidak dimaksulkan oleh lembaga yang pernah memuliakan dia itu PDIP. Karena semua orang akan anggap ini tanggung jawab Anda loh Ibu Mega, Anda yang Ya, membesarkan dia, maka Anda juga yang mesti membatalkan arogansi dia tuh. Jangan ya. sampai malin kundang itu terus-menerus jadi obsesi pada politik Indonesia. Ya, enggak. Kenapa ini penting saya tanyakan? Karena kan ketika rame-rame kemarin soal menteri mundur, itu Hasto, Sekjen PDIP itu menyatakan bahwa mereka PDIP tidak akan mundur dari kabinet dengan alasan akan mengawal masa jabatan presiden sampai akhir. Itu alasannya menurut saya yang agak agak aneh karena dia menyatakan bahwa sekarang aja tetap dalam kabinet aja sudah banyak kecurangan, apalagi kalau kemudian kita keluar dari kabinet. Gitu logika dari Hasto. Ya itu Hasto bagian dari kedunguan sebetulnya karena Hmm, takut untuk mengambil risiko. Orang kayak Hasto ini yang ya mediocre juga akhirnya kan. hmm. Kan Hasto tidak dididik seperti aktivis-aktivis yang pernah membesarkan PDIP kan. Hasto tiba ketika PDIP udah di zaman reformasi. Lain dengan mereka yang pernah berjuang di 98 atau 97 bahkan tuh yang tahu bahwa Megawati itu sendirian berkelahi dengan Orde Baru tuh. Jadi Hmm. kita mengerti cara berpikir Hasto sebagai politisi bukan sebagai aktivis. Tapi oke lah dan saya kira Hasto juga tahu bahwa satu waktu dia akan ikuti apa yang dikehendaki Ibu Mega. Walaupun kita tahu Hasto itu adalah kubu yang tidak mau secara frontal berseberangan dengan Jokowi. Tetap Hasto mau ya ada mediasi pelan-pelan tukar tambah. Tapi itu bagian dari keburukan PDIP. Jadi Hasto adalah bagian buruk dari PDIP di dalam teori pemaksulan. Saya kira itu. Dan satu waktu dia akan disapu juga oleh keinginan rakyat supaya PDIP mau Hasto kayak mau Puan mau segala macam itu harus ikut dalam arus untuk menekan proses perubahan ini. Karena ini jalan sejarah tuh. Jadi mau dihalangi nggak dihalangi itu dia akan terjadi. Kan nggak ada cara lain untuk semakin kita bilang pemerintahan bersih, pemilu jujur adil, ya itu semuanya keinginan kita dengan asumsi Jokowi tidak ada dalam proses itu. Selama Jokowi ada, maka aparat Pak Jokowi sebagai presiden yang masih punya kekuasaan akan menghalangi pemilu yang jurdil. Ya, Nah, ya. logika itu kan mestinya udah ada di otaknya Hasto yang barusan jadi dokter. Ya, iya, ya. Kan Hasto kan yang bolak-balik bicara tentang kecurangan itu dan kemungkinan kerjasama dengan tim Amin karena dia kecurangan. Dan kalau kemudian logika dia bahwa eh, kalau menterinya mundur nanti akan kecurangan menjadi-jadi, yang kita target bukan soal menterinya, tapi si pembuat kecurangan itu yang jadi target sesungguhnya kan begitu. Itu yang disebut di dalam logika ketidakmampuan mengevaluasi keadaan membuat dia takut membuat kesimpulan. Hmm, Begitu yang ya. terjadi di kepala Hasto kan. Jadi Hmm. oke lah kita dorong Hasto supaya pakailah sedikit otakmu supaya jangan kau cegah sesuatu yang sudah dirumuskan oleh sejarah. Orang akan lihat nanti Hasto menghalangi perubahan politik. Nah kalau begitu gabung aja dengan kubu Jokowi kan supaya Hmm. lebih terang benderang bahwa PDIP ada kubu yang masih menghendaki Jokowi berlanjut, ya kalau begitu Hasto ada di situ, ya silakan gabung tuh. Hmm. Dan mungkin juga Mbak Puan bagian dari itu, ya silakan gabung. Tapi Megawati akan diminta orang untuk konsisten. Orang nggak peduli lihat Hasto mau Puan siapapun, orang cuma Hmm. ingin Megawati itu
pulihkan demokrasi supaya dia kita ingat sebagai tokoh yang konsisten menegakkan demokrasi, supaya prinsip-prinsip Soekarnoisme kita nilai kembali melalui tindakan Megawati, bukan tindakan Hasto atau bahkan Mbak Puan. Jadi ini udah mengental bahwa ini urusan Megawati, bukan urusan orang Yes. lain di PDIP itu. Iya, 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 iya. Dan sudah ada yang lupa daratan, begitu ya. Iya, ya aku udah lupa daratan, ya udah tenggelamkan. Oke, baik, terima kasih. Oke ya. Yes. Oke.